Hai, kayaknya ini aku udah lebih dari 1 bulan nggak bikin update, nggak bikin review, nggak muncul di YouTube. Bahkan aku juga sebenarnya nggak terlalu muncul juga di medsos lainnya. Dan kayaknya hari ini aku udah mulai tenang, keadaan di rumah ini udah mulai nggak rame lagi dan nggak banyak kerjaan. Terus moodku juga udah perlahan-lahan kembali. Jadi aku mau bikin reading update yang aku baca belakangan ini. Jadi untuk sekarang aku sedang baca novel yang judulnya The Hole ini, dan aku berharap novel ini bakalan aku selesaikan karena selama 1 bulanan ini sebenarnya aku masih berusaha untuk membaca, cuman karena kondisinya tidak memungkinkan dan moodku juga kacau balau, aku tuh baca beberapa judul buku yang sekiranya kayaknya aku tertarik banget dan genrenya itu aku suka. Tapi ternyata selama 1 bulan ini aku selalu gagal untuk menyelesaikan buku-buku yang aku baca. Jadi kayak aku baca di awal, terus habis itu moodku hilang, terus aku coba lagi ke buku yang lainnya, dan aku terus mencoba tapi ternyata gagal lagi. Dan kemarin itu pada akhirnya, kemarin hari Sabtu, beberapa hari yang lalu itu aku akhirnya ada waktu untuk ke Perpus Bung Karno untuk pinjem buku fisiknya, karena memang yang selama 1 bulan ini aku berusaha untuk membaca yang ada di Ipusnas, karena memang aku nggak ada cukup waktu untuk keluar-keluar ke perpus. Jadi aku berpikir bahwa lebih baik aku pinjam buku di Ipusnas aja. Terus aku juga berusaha untuk menyelesaikan buku yang aku punya yang belum aku baca, yang judulnya Angsa dan Kelelawar dari Keigo Higashino. Itu pun juga aku berusaha untuk baca, cuman ternyata gagal juga untuk aku selesaikan. Terus karena kondisi membaik, akhirnya kan aku kemarin ke Perpus Bung Karno terus pinjem ini, dan aku kayaknya bakalan bisa menyelesaikan buku ini. Pada akhirnya setelah lebih dari 1 bulan aku nggak menyelesaikan buku apapun, akhirnya aku berniat banget untuk menyelesaikan setidaknya 1 buku ini aja. Meskipun sebenarnya aku di Perpus Bung Karno itu pinjem 2 buku, yang satu ini, terus yang kedua adalah apa ini judulnya, Kelab Dalam Swalayan dari Abi Ardianda. Ini juga thriller. Jadi 2 novel ini adalah novel thriller yang memang genrenya aku suka. Cuman aku tidak berusaha untuk nge-push diriku sendiri untuk menyelesaikan 2 novel itu. Jadi aku akan perlahan-lahan berusaha untuk mengumpulkan moodku kembali, niatku kembali untuk bikin review buku, untuk membaca terutama, terus habis itu untuk membuat review buku. Semoga untuk yang kali ini aku bisa menyelesaikan untuk membaca. Terus selain 2 buku fisik ini yang sedang aku proses baca, terutama yang The Hole, itu aku sebenarnya juga sedang membaca 1 novel yang ada di Ipusnas yang judulnya The Cuckoo's Calling dari Robert Galbraith, yang itu juga misteri, thriller, kriminal, yang sebenarnya genre yang benar-benar aku suka. Cuman entah kenapa untuk yang novel itu, mungkin karena memang novelnya tebel banget dan tulisannya kecil, dan juga karena aku memang kalau berusaha untuk mengumpulkan mood untuk membaca itu lebih suka baca buku fisiknya, dan aku cuma baca di Ipusnas yang bukunya ebook. Akhirnya novel itu butuh waktu yang lebih lama untuk aku selesaikan. Semoga aku bisa menyelesaikan itu juga sih. Tapi kalaupun aku tidak menyelesaikan juga gak masalah, karena aku bisa pinjem di Ipusnas itu dengan gampang, karena memang bukunya tidak dalam antrian. Dan sebenarnya aku ada rencana untuk membaca seluruh novel dari Robert Galbraith itu berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Niatku seperti itu, cuman nggak tahu lagi ke belakangnya seperti apa. Jadi sekian update bacaanku belakangan ini, update kondisiku belakangan ini. Jadi tunggu aja, kayaknya mungkin semingguan lagi aku bakalan upload video ini, sama sekalian aku bikin review dari novel ini. Dan semoga sih sama yang novel ini juga, tapi nggak tahu lagi kedepannya seperti apa. Jadi sebenarnya ini tadi tuh aku nggak ada niatan untuk bikin konten. Aku tuh sebenarnya mau nyuci baju terus habis itu jemur baju. Cuman ternyata ketika aku mulai
jemur baju itu hujan deres, akhirnya aku berhenti. Terus kok aku gabut nggak tahu mau ngapa-ngapain, jadi akhirnya aku nyalain kamera ini buat aku ngomongin tentang progres aku membaca novel yang judulnya The Hold. Jadi novel ini kan genrenya adalah thriller kan. Memang kalau dari blurb-nya itu dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang namanya Ogi. Ogi ini mengalami kecelakaan bersama istrinya. Terus kemudian istrinya itu ternyata dalam kecelakaan itu meninggal dunia. Sedangkan Ogi ini berhasil untuk selamat. Cuman ketika dia sadar dari koma setelah beberapa waktu yang cukup lama, ternyata dia itu mengalami kecacatan yang cukup parah yang menyebabkan dia itu jadi kayak bergantung banget sama orang lain, dan orang yang satu-satunya orang yang mau merawat dia adalah ibu mertuanya atau ibu dari istrinya, karena memang Ogi sendiri ini tidak punya saudara dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Dan sebelum terjadinya kecelakaan itu, ternyata kondisi rumah tangganya Ogi ini gak bisa disebut gak baik-baik aja sih, cuman ada pertengkaran kecil yang membuat keluarga Ogi dan istrinya ini jadi kayak apa ya, kayak mulai mendingin gitu loh, hubungannya tidak cukup harmonis. Terus habis itu terjadilah sebuah kecelakaan itu. Terus habis dia sadar, ternyata dia harus bergantung kepada ibu mertuanya. Dan pada suatu hari ketika Ogi ini udah keluar dari rumah sakit dan dia itu bisa dirawat jalan di rumah meskipun dia itu tidak bisa bergerak sama sekali, ternyata ibu mertuanya ini seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Terutama si ibu mertua ini, dia itu menggali sebuah lubang di taman, di halaman rumah mereka atau halaman rumah Ogi, dan Ogi itu jadi kayak apa ya, dia mulai mencurigai apa yang akan dilakukan oleh si ibu mertua itu. Jadi seperti itu. Jadi aku menduganya ini apa yang bakalan ibu mertuanya lakukan ini adalah hal-hal yang sangat apa ya, yang sangat menakutkan atau sangat misterius gitu. Cuman ketika aku membaca novel ini, ternyata sampai ke halaman 150-an itu dari 232 halaman aku belum menemukan hal-hal yang mencurigakan sebenarnya. Jadi dari halaman pertama sampai halaman ke 150-an ini ceritanya lebih seperti menceritakan kehidupan keluarga Ogi, mulai dari kehidupan Ogi sebelum menikah, terus ketika menikah, hubungannya bersama dengan istrinya, hubungannya bersama dengan kedua orang tuanya, terus hubungannya juga bersama dengan mertuanya atau ibu mertuanya. Terus juga menceritakan kisah tentang apa ya, kisah tentang kehidupan Ogi ketika Ogi ini sudah mengalami kecelakaan dan harus bergantung kepada si ibu mertua. Jadi masih seperti itu, belum ada hal-hal yang mencurigakan, dan si ibu mertua ini juga belum menunjukkan bahwa dia itu melakukan hal-hal yang menakutkan gitu loh. Cuman mulai di halaman 150-an ini mulai ditunjukkan bahwa ibu mertua Ogi ini sepertinya mulai apa ya, mulai membenci Ogi. Aku juga nggak tahu gimana, pokoknya rasanya feelnya mulai tegang itu di halaman 150-an ke belakang dari 230 halaman. Jadi kayaknya novel ini tuh mau dibilang sebagai novel thriller itu rasa penasaran, rasa seram, rasa tegangnya itu belum apa ya, nggak intens dari awal gitu loh, baru muncul kayaknya dari halaman 150 ke belakang. Jadi ini adalah novel, kurasa adalah novel thriller yang santai, yang tidak terlalu menakutkan seperti itu. Mungkin untuk kalian yang suka sama thriller tapi yang ringan, mungkin kalian bakalan menyukai ini. Tapi aku juga nggak tahu karena aku belum selesai membacanya juga. Aku baca di belakang itu ditulis bahwa novel ini adalah novel thriller terbaik tahun 2017 versi majalah Time. Jadi aku berharap banyak dari novel ini karena memang disebutkan bahwa ini adalah 10 novel terbaik di tahun 2017 dari majalah Time. Jadi aku cukup berharap bahwa nanti thrillernya bakalan cukup gong di belakang seperti itu. Jadi aku cuma mau ngomongin ini aja karena aku selagi nungguin hujan reda, dan aku juga nggak tahu kapan hujan ini bakalan reda. Kayaknya bakalan lama soalnya mendungnya gelap banget sumpah di luar itu. Jadi sekian aja, aku bakalan melanjutkan untuk membaca novel ini selagi aku nungguin hujan.
Aku mau nunjukin ke kalian bagaimana cuaca hari ini yang membuat aku nggak bisa jemur baju. Ini BTW jam setengah 12 siang dan ini kelihatan gelap karena memang mendungnya itu rata banget. Hujannya nggak deras-deras banget. Ya deras sih, tapi ya nggak sampai kayak badai berangin gitu loh. Cuman ini kalau dengan kondisi seperti ini, dengan hujan seperti ini dan mendung yang seperti ini, kayaknya bakalan seharian, mungkin sampai sore atau mungkin bahkan sampai malam hujan. Jadi aku nggak tahu kapan aku bisa jemur baju. Jadi karena aku nggak tahu aku harus ngapain, aku nggak ada kerjaan lain, kayaknya aku bakalan membaca seharian. Itu bisa dibilang untung juga bagiku sih. Untung apa rugi ya? Nggak tahu. Padahal cucianku itu banyak. I don't know lah. Jadi kemarin itu beneran seharian itu hujan, bahkan lebih dari 24 jam. Kalau nggak salah kemarin itu mulai hujan itu di tempatku sekitar jam 7. Terus baru selesai, baru redanya itu tadi pagi sekitar jam 8. Jadi sekitar ya anggap aja 24 jam, 25 jaman lah ya. Dan karena kemarin juga aku lagi nggak ada kegiatan apapun dan aku di rumah aja, maka aku pada akhirnya bisa menyelesaikan novel ini. Karena memang sebenarnya juga nggak kurang dikit lagi sih sebenarnya, kayak kurang sekitar 100 halaman. Jadi gampang lah aku menyelesaikan ini dalam waktu 1 hari ketika hujan kemarin. Jadi kemarin kan aku bilang aku udah mulai sampai ke halaman 150-an di saat dimana si ibu mertua dari Ogi itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa si ibu mertua ini sedang melakukan sesuatu atau sedang merencanakan sesuatu yang sepertinya akan membahayakan hidup Ogi, yang pada saat itu Ogi itu beneran tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain karena dia itu mengalami kecacatan di seluruh tubuh dan hanya bagian tangan kirinya aja yang bisa bergerak dan bagian mata. Jadi Ogi ini merasa ketakutan selama ada di rumah karena waktu itu dia itu dirawat di rumah oleh si ibu mertua. Dan ibu mertuanya ini seakan dia itu tidak mengizinkan orang lain untuk datang ke Ogi atau mendekati Ogi atau berkomunikasi dengan Ogi. Dan memang Ogi juga nggak bisa berkomunikasi secara langsung sih. Cuman kayaknya si ibu mertua ini beneran membatasi Ogi untuk bisa meminta bantuan kepada orang lain. Terus si ibu mertua ini juga melakukan hal-hal yang sangat mencurigakan gitu loh. Selain dia itu membuat lubang yang ada di taman, yang Ogi ini tahu karena dia bisa melihat si ibu mertua ini sering bolak-balik ke taman dari jendela kamarnya. Si ibu mertua ini juga sepertinya berusaha untuk membatasi pandangan Ogi di jendela kamar itu. Jadi jendela kamarnya Ogi ini, dari situ Ogi itu bisa melihat ke jalanan di luar, jadi bisa melihat orang berlalu lalang. Tapi si ibu mertua ini malah menutupi bagian jendela itu dengan pohon-pohon yang besar. Jadi di depan jendelanya Ogi ini ditanami pohon-pohon besar. Jadi seakan-akan si ibu mertua ini berusaha untuk membuat Ogi ini merasa terisolasi dan membuat orang lain juga tidak bisa melihat keadaan Ogi di dalam. Terus si ibu mertua ini juga sering datang tiba-tiba ke kamar Ogi ketika malam hari hanya untuk melihat Ogi, hanya untuk memandangi Ogi, dan itu kayak creepy gitu loh. Cuman emang apa yang dilakukan ibu mertua Ogi ini creepy, dan kalau kita memposisikan diri ke dalam diri Ogi yang saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa dan sangat bergantung pada si ibu mertua yang seakan ingin menghabisi nyawanya, kalau kita berada di posisi Ogi itu sangat-sangat menakutkan dan kayak merasa bahwa hidup ini terancam banget gitu loh setiap harinya, setiap waktunya, setiap kali si ibu mertua ini ada di dekatnya. Cuman kalau aku sebagai seorang pembaca, sisi thriller dari novel ini tuh kayak mild banget, nggak terlalu membuat aku tegang, nggak terlalu membuat aku benar-benar pengen tahu apa yang akan terjadi, nggak benar-benar membuat aku itu kayak deg-degan, ketakutan gitu, enggak, karena memang kayak mild aja. Bahkan aku juga bisa menduga apa yang sekiranya dilakukan oleh si ibu mertua, karena memang di sini dituliskan dengan jelas apa aja yang dilakukan oleh si ibu mertua itu ada gitu loh. Jadi nggak ada hal-hal yang membuat aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi nantinya, karena kayaknya sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi pada diri Ogi kemudian hari.
Maaf, itu pintu samping kamarku itu kena angin jadi agak kenceng suaranya. Jadi seperti itu, aku nggak terlalu suka. Sisi thrillernya memang ada, sisi thrillernya itu akan terasa sangat kuat kalau kita ada di posisi Ogi. Tapi kalau kita sebagai pembaca itu kayak apa ya, ya menakutkan, ya menakutkan tapi nggak terlalu gitu loh, menurutku sih seperti itu. Jadi kalau untuk aku sebagai seseorang yang suka sama novel-novel yang bergenre misteri, thriller, crime kayak gitu, ini nggak terlalu memuaskan keinginanku, nggak terlalu bisa menaikkan adrenalinku ketika aku membaca ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian aku semalam juga pada akhirnya melanjutkan untuk membaca novel yang The Cuckoo's Calling dari siapa namanya? Lupa. The Cuckoo's Calling dari Robert Galbraith. Kan aku selalu lupa siapa namanya. Belum jauh juga aku bacanya. Bahkan kayaknya baru sampai sepertiga gak sih? Let me see. Aku pinjem di Ipusnas BTW, dan aku udah pinjem berkali-kali, bahkan kayaknya lebih dari 4 kali deh. Iya, kayaknya lebih dari 4 kali, karena memang aku pinjem ini mulai dari awal aku mulai merasa merasa nggak tenang dalam hidupku, jadi aku nggak bisa membaca ini dengan fokus. Dan aku kemarin itu baru sampai ke halaman 194 dari 524 halaman. Jadi ini berapa? Sepertiga. Lebih dari sepertiga sih. Mungkin kayaknya rencananya untuk yang novel ini aku bakalan masukkan ke video yang terpisah dari video yang kali ini. Mungkin aku akan menyelesaikan video ini dengan membahas novel ini aja. Terus kemudian untuk novel-novel yang lain aku bakalan membahas satu persatu, karena memang sekalian aku memproses diriku untuk mengumpulkan niat dan mood kembali untuk bikin review video seperti ini. Jadi sekian review novel The Hole dariku. Meskipun aku nggak terlalu suka sama novel itu, meskipun efek thrillernya tidak terlalu berasa bagiku, tapi setidaknya itu adalah novel pertama yang aku selesaikan di bulan ini, yang pada akhirnya berhasil aku selesaikan. Karena sebelum-sebelumnya itu banyak buku yang aku baca tapi aku berhenti di tengah jalan, bahkan baru di awal aku udah berhenti. Terus selanjutnya aku bakalan baca novel yang judulnya Kelap dalam Swalayan, yang ini juga thriller. Jadi sekian dariku, see you next time, goodbye.